Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Kembali lagi ke channel kami Guru Riau Berbagi. Kali ini kita akan kembali membahas soal-soal tryout PPG Piloting Guru Tertentu tahun 2024. Tentu saja selamat saya ucapkan yang saat ini sedang menjalani dan mengerjakan modul bagi peserta PPG Piloting Guru Tertentu tahap 3. Bapak Ibu semuanya, kita akan lanjutkan untuk membahas lanjutan dari seri keempat, dan kali ini kita masuk ke soal nomor 41. Seorang guru mengamati bahwa beberapa peserta didik sering terlibat dalam kegiatan bermain yang berisiko saat istirahat, seperti memanjat pagar dan berlari di sekitar area yang licin. Guru khawatir hal ini dapat membahayakan keselamatan mereka. Tindakan yang seharusnya guru tersebut lakukan untuk menerapkan kepedulian terhadap keselamatan dan keamanan peserta didik adalah. Baik Bapak Ibu, kita akan cek satu persatu tindakan ya yang seharusnya guru tersebut lakukan. Apakah yang A ini mengarahkan peserta didik untuk bermain di area yang aman dan memperkenalkan permainan alternatif yang lebih aman dan menyenangkan. Nah, ini bukan ya Bapak Ibu ya. Lalu yang B, mengabaikan. Tentu tidak boleh diabaikan ya Bapak Ibu. Mengarahkan peserta didik untuk bermain di area yang aman dan memperkenalkan permainan. Nah, ini sama dengan yang A ya. Tidak betul ya Bapak Ibu ya. Lalu yang D, mengadakan pertemuan dengan orang tua peserta didik untuk berdiskusi ya akan kekhawatiran tentang keselamatan dan meminta mereka untuk memberitahu anak-anak mereka tentang bahaya bermain di tempat yang beresiko. Nah, ini benar ya Bapak Ibu ya. Lalu yang E, memberikan teguran keras dan hukuman. Nah, ini dari kata teguran keras dan hukuman saja ini sudah ini ya Bapak Ibu ya, sudah tidak benar ya. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan untuk soal nomor 42. Seorang guru di sekolah Anda mengamati bahwa hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu menurun secara signifikan. Sekolah memutuskan untuk membentuk tim kerja yang terdiri dari beberapa guru untuk mencari solusi dan strategi yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Inisiatif yang seharusnya Anda berikan untuk mencapai tujuan bersama dalam peningkatan pembelajaran adalah. Baik Bapak Ibu, kita akan cek satu persatu untuk soal nomor 42 ini. Ya, kita akan mencari inisiatif yang seharusnya kita berikan untuk mencapai tujuan bersama dalam peningkatan pembelajaran. Yang A, menunggu instruksi lebih lanjut dari ketua tim sebelum mengambil tindakan atau mengajukan ide strategi. Nah, ini kita tidak boleh hanya menunggu ya Bapak Ibu ya. Lalu yang B, mengusulkan untuk mengadakan rapat menggabungkan tim guna membahas kemajuan dan tantangan yang dihadapi. Nah, ini benar nih. Kita harus langsung bergerak ya, mengusulkan, jangan menunggu nih. Menyusun rencana pembelajaran individu dan menerapkannya di kelas sendiri tanpa melibatkan anggota tim lain. Nah, ini secara sendiri di kelas sendiri, sementara ini adalah untuk tujuan bersama ya Bapak Ibu ya. Lalu yang D, mengumpulkan data dari peserta didik melalui survei atau wawancara untuk memahami penyebab menurunnya hasil belajar dan membagikan temuan tersebut kepada tim. Nah, ini kurang tepat ya Bapak Ibu ya. Lalu yang E-nya, memberikan masukan hanya ketika diminta oleh hanya ini ya. Ini juga salah. Jawabannya yang B ya Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan untuk pembahasan soal nomor 43 ya Bapak Ibu ya.
Seorang guru menyadari bahwa beberapa peserta didik mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran karena kurangnya dukungan pembelajaran di rumah. Guru tersebut ingin membantu orang tua wali agar dapat lebih efektif mendukung pembelajaran anak-anak mereka di rumah. Tindakan yang seharusnya guru lakukan adalah, nah, kita lihat ya Bapak Ibu, apakah menyusun modul pembelajaran yang bisa diakses oleh orang tua wali secara online tanpa ada komunikasi langsung. Nah, kan ini tidak betul ya, tanpa ada komunikasi langsung. Yang B, mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua wali, memberikan panduan dan strategi pelajaran rumah serta mendengarkan umpan balik. Nah, ini sangat tepat, lengkap, komplit. C, memberikan tugas tambahan kepada peserta didik untuk dikerjakan di rumah dengan harapan orang tua wali akan terlibat. Nah, ini tidak benar ya Bapak Ibu ya. Memberi tugas tambahan kepada peserta didik dikerjakan di rumah ya. Orang tua pula yang akan membantu ya Bapak Ibu ya. Salah ini. Yang D, mengirimkan pesan singkat melalui aplikasi pesan setiap minggu untuk mengingatkan orang tua untuk tugas-tugas yang harus diselesaikan. Ya, ini juga kurang tepat ya Bapak Ibu ya. Atau yang E, mengundang orang tua wali untuk datang ke sekolah secara khusus dan memberikan penjelasan singkat tentang pentingnya keterlibatan mereka dalam pembelajaran di rumah. Nah, jadi jawaban yang paling tepat ini yang C ya Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjutkan untuk soal nomor 44. Seorang guru ingin melibatkan orang tua wali dan masyarakat dalam proses pembelajaran untuk memperkaya pengalaman belajar peserta didik dan membuat pembelajaran lebih berpusat pada peserta didik. Tindakan yang seharusnya guru lakukan adalah, nah, untuk nomor 44 ini kita akan bahas secara detail ya Bapak Ibu ya. Apakah mengundang orang tua wali untuk datang ke kelas hanya saat acara? Nah, kata hanya ini kurang tepat ya Bapak Ibu ya. Atau yang menyusun modul pembelajaran yang sepenuhnya disusun oleh guru, kemudian meminta orang tua memastikan anak-anak mereka menyelesaikan tugas-tugas. Nah, ya ini juga kurang tepat ya Bapak Ibu ya. Yang C, mengirimkan survei kepada orang tua wali untuk mengetahui minat mereka dalam partisipasi dalam pembelajaran namun tidak menindaklanjuti. Ya, ini salahnya di sini ya Bapak Ibu ya. Lalu yang D, mengadakan sesi wawancara dengan orang tua, memahami keahlian dan pengalaman mereka yang bisa dibagikan dalam kelas, lalu menyusun jadwal kunjungan. Nah, ini tepatnya Bapak Ibu ya. Lalu apakah yang E, menyusun program pembelajaran yang melibatkan proyek-proyek berbasis komunitas namun tidak berkonsultasi. Nah, kata namun tidak ini ya, jadi salah. Jadi jawabannya benar adalah yang D ya Bapak Ibu semuanya. Baik, kita lanjut untuk soal nomor 45. Seorang guru baru bergabung dengan sebuah organisasi profesi guru yang aktif mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Guru tersebut ingin berpartisipasi secara efektif dalam organisasi tersebut dan membantu memecahkan masalah pembelajaran. Tindakan yang seharusnya guru lakukan adalah, apakah yang A, menghadiri setiap pertemuan dan kegiatan, menawarkan diri untuk menjadi pemimpin dalam proyek-proyek membutuhkan? Ya, tidak mungkin ya. Nah, mungkin kita menawarkan diri untuk menjadi pemimpin ya. Nih, terlalu sombong jadinya ya Bapak Ibu ya. Atau menghadiri pertemuan organisasi secara pasif, hanya mendengar diskusi. Nah, ini seharusnya kita aktif. Ini salahnya di sini. Atau yang C, menghadiri beberapa pertemuan dan memilih proyek yang sesuai dengan keahlian, kemudian berkontribusi dengan ide-ide solusi yang relevan. Nah, ini tepat betul nih sasarannya ini. Jadi menghadiri beberapa pertemuan, pilih yang sesuai keahlian, kontribusi, ikut serta kita, lalu kita tuangkan ide-ide, kita cari ya yang sesuai dengan relevan ya. Ini betul ya. Kita ganti warna ini lah ya. Nah, yang D, menghadiri kegiatan organisasi ketika memiliki waktu luang namun tidak terlibat. Nah, kata namun tidak terlibat ini salah jadi.
Menjadi anggota organisasi tersebut sebagai wujud kontribusi sebagai guru tanpa berpartisipasi aktif. Nah, jelas ini ya, kurang tepat. Jadi jawabannya adalah yang C. Baik, kita lanjutkan untuk soal nomor 46 ya Bapak Ibu ya. Soal nomor 46. Sebagai pengelola dana BOS, Bu Ana diminta oleh kepala sekolah membuat kwitansi kosong. Belakangan Bu Ana tahu jika kepala sekolahnya membeli laptop baru dan menggunakan kwitansi kosong yang pernah dibuatnya untuk kegiatan yang sebenarnya tidak pernah ada. Yang akan Anda lakukan jika Anda menjadi Bu Ana adalah, nah ini ya Bapak Ibu ya, kita cek satu persatu. Apakah merasa menyesal dan menyampaikan kepada kepala sekolah ketidaknyamanan yang dirasakan atas praktik tidak baik tersebut? Nah, ini bisa jadi ya Bapak Ibu ya. Kita centang dulu. Karena ini tepat ya. Alasan dari Bu Ana. Atau membiarkan saja dan memilih untuk tidak bereaksi, biarlah menjadi urusan kepala sekolah saya ya, yang tidak jujur. Nah, nggak boleh ya. Nggak boleh kita diam ya. Atau pasrah gitu ya, tak ada reaksi ya. Atau membuat tulisan lepas di medsos agar kepala sekolah tersebut mendapatkan sanksi. Wah, ini juga berkomunikasi secara baik-baik dulu lah ya Bapak Ibu ya, jangan langsung ke medsos ya. Atau membicarakannya dengan sesama kolega guru karena bingung harus berbuat apa di tengah situasi yang tidak benar ini. Ya, juga kurang tepat ya Bapak Ibu ya. Menyesal telah menuruti perintah kepala sekolah tanpa mencoba melakukan sesuatu. Ya, tidak. Cukup hanya dengan penyesalan. Jadi, kita ambil jawaban yang tepatnya adalah yang A. Merasa menyesal dan menyampaikannya kepada kepala sekolah. Jadi langsung ya. Langsung to the point. Nah, itu yang paling tepat. Baik, kita lanjutkan untuk soal nomor 47. Pak Rio mendapati di sekolah tempat mutasi rekan kerja yang tidak ramah dan suka mengusik. Suatu hari rekan kerja sesama guru tersebut membicarakan hal-hal buruk tentang Pak Rio. Di belakangnya Pak Rio mendengar hal tersebut. Jika menjadi Pak Rio, maka yang akan kita lakukan apa ya? Nah, jadi ini juga sering terjadi ya Bapak Ibu ya di sekolah-sekolah kita ya. Apakah jawabannya ini yang kita cek satu persatu ya Bapak Ibu ya. Ya, melaporkan perbuatan rekan tersebut ke kepala sekolah agar segera ditegur. Nah, ini masih tanda tanya ya Bapak Ibu ya. Rasanya jangan langsung melapor ke atasan lah ya, karena ini juga hal tidak begitu fatal ya. Menegur secara personal dan mengajak rekan tersebut bicara dari hati-hati. Nah, ini boleh nih. Ya. Atau menegur dengan kasar, ini jelas salah. Mendiamkannya, wah nggak boleh juga ya. Membalasnya ya nggak boleh. Jadi antara A dan B itu yang lebih tepat sepertinya nih, yang B. Menegur secara personal ya. Jadi langsung face to face ya, empat mata, ajak bicara tapi dari hati-hati, jangan emosi. Nah, bicarakan dengan baik-baik ya. Maksudnya apa, kenapa ya, dan ya harus saling memahami ya Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjutkan untuk soal nomor 48 ya Bapak Ibu ya. Soal nomor 48. Pak Putra membuat rancangan pembelajaran esok hari dengan media digital yang kontennya disesuaikan dengan materi membaca denah. Di tengah proses membuat bahan ajarnya, Pak Putra diminta kepala sekolah untuk membantu menyelesaikan nilai rapor yang belum selesai di entry. Jika saya sebagai Pak Putra, maka yang akan saya lakukan adalah, nah, apakah memutuskan menyusun konten media digital materi membaca denah sebagai prioritas karena merasa bahwa konten media digital materi membaca denah merupakan bagian penting dalam, ya tidak bisa juga seperti itu ya Bapak Ibu ya. Karena di sini kita juga ada ini ya, atasan yang meminta untuk membantu ya. Ini juga rasanya belum begitu tepat ya. Kita lanjut yang B ini.
Memutuskan untuk merespon tugas mengentri nilai rapor karena diminta langsung oleh kepala sekolah dan berpikir bahwa penyusunan konten media digital materi membaca dana bisa dibatalkan. Enggak boleh juga ya dibatalkan. Nah, ini masih rumit ya Bapak Ibu ya. Atau yang C, memutuskan meminta bantuan orang lain untuk mengentri nilai rapor kemudian mengerjakan penyusunan konten media digital materi pembaca dana. Karena kedua tugas tersebut sama-sama penting ya, tidak mungkin ya yang disuruh atasan kita lalu kita minta bantuan orang. Ini kurang tepat ya Bapak Ibu ya. Atau yang D, memutuskan menyusun konten media digital materi membaca dana sebagai prioritas karena merasa bahwa membuat konten media digital materi membaca dana merupakan salah satu tugas utamanya sebagai pendidik dalam mendesain pembelajaran yang efektif, bermakna dan menyenangkan. Sedangkan mengentri nilai rapor bisa dikerjakan di waktu jeda. Nah, ini masuk akal juga ya Bapak Ibu ya. Jadi tetap diterima tapi di waktu jeda ya. Atau yang ini memutuskan mengentri nilai rapor sebagai prioritas karena merupakan tugas langsung. Nah, jadi bukan berarti nilai rapor yang disuruh atasan itu kita anggap adalah prioritas ya. Artinya yang di D ini memberikan pilihan kepada kita. Kita tetap fokus untuk tugas kita ya, untuk merancang proyek media digital tadi. Nah, namun kita juga bisa mengentri nilai rapor yang dikerjakan di waktu jeda ya. Setelah itu, beberapa saat setelah itu ya. Jadi keduanya kita harus bisa untuk mengingat posisi dan mempertimbangkan perintah atasan ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan untuk soal nomor 49. Oke, Bapak Ibu ya. Salah satu kode etik guru adalah menghargai dan menghormati hak asasi manusia. Keanekaragaman budaya. Seorang rekan guru di tempat Anda bekerja senang sekali menertawakan logat bahasa siswa yang berasal dari suku tertentu. Nah, ini ya, ada beberapa guru dah kita katakan ya. Sebagai rekan sejawat yang memahami prinsip etika guru, apa yang bisa Anda lakukan? Apakah melaporkan sikap tidak etis tersebut ke kepala sekolah agar dibahas di rapat? Nah, ini langsung ya. Dengan ke atasan langsung seperti itu juga ya Bapak ya. Nah, ini jawabannya yang B ini sama, ada soal-soal tadi sebelumnya, menegur secara personal, mengajak untuk kembali ya kepada kode etik. Ini rasanya tepat ya. Membalas pula meniru jangan ya Bapak Ibu. Membiarkan sikap tidak boleh. Menegur rekan guru dengan kasar nggak boleh ya. Ini jawabannya yang B. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk soal terakhir di sesi kelima ini. Berdasarkan analisis hasil diagnostik asesmen, ditemukan siswa yang heterogen kemampuannya. Anda sebagai seorang guru mengamati selama proses pembelajaran berlangsung, terdapat 3 kelompok kemampuan siswa, yaitu pandai, sedang, dan kurang. Tindakan yang Anda lakukan agar pembelajaran berdiferensiasi bisa berjalan dengan efektif adalah, nah, kita bahas satu-satu ya Bapak Ibu. Apakah mengelompokkan siswa berdasarkan diferensiasi, di mana setiap kelompok terdiri kombinasi ada yang pandai, jadi ini siswa yang pandai, yang sedang, yang kurang, supaya bisa saling membantu dan berkolaborasi. Ya, ini juga kita lihat yang lain dulu ya. Ini rasanya masih belum tepat ya Bapak Ibu. Itu yang B, mengelompokkan siswa berdasarkan diferensiasi. Setiap kelompok dari siswa yang pandai saja, sedang, kurang, sehingga terjadi saling asah, asi, asuh, dan guru tidak memberikan pendampingan. Nah, masalahnya ini tidak memberi pendampingan. Atau yang C ini mengelompokkan siswa berdasarkan diferensiasinya. Setiap kelompok dari siswa yang pandai, sedang, kurang, sehingga terjadi, nah, di setiap kelompok itu terdiri, ada siswanya yang pandai di dalam, ada yang sedang di dalam itu, ada yang kurang. Nah, sehingga barulah ada asa, asi, asuh, guru memberikan fasilitasi, pendampingan. Nah, ini rasanya betul. Atau dia memberikan kebebasan kepada semua siswa untuk memilih teman yang cocok sesuai keinginan. Nggak boleh juga ya Bapak Ibu ya.
Atau yang E ini mengelompokkan siswa sesuai kemampuannya. Siswa yang pandai ke dalam kelompok sesama yang pandai. Demikian juga ini tidak boleh ya Bapak Ibu. Jadi jawabannya adalah yang C. Baik Bapak Ibu, jawaban dari tryout UKPPPG PGSD 2024 soal SJT PCK yang tersaji di channel YouTube ini hanyalah sebagai alternatif referensi dan kebenarannya juga bersifat tidak mutlak ya Bapak Ibu. Kami hanya ingin menyampaikan, memberi informasi, kemudian saling sharing tentang soal-soal tryout UKPP PPG PGSD ini ya Bapak Ibu ya. Semoga dengan pembahasan ini juga bisa sama-sama saling mencari referensi ya Bapak Ibu ya. Dan saya tentu saja berharap semoga Bapak Ibu semua sedang mengikuti PPG Piloting 1, 2, 3 semuanya bisa lulus dan mendapatkan tunjangan sertifikasi di tahun 2025. Demikian, terima kasih. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan silakan dituliskan di kolom komentar jika ada yang ingin tanyakan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.